kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai peresepan obat dokter hewan. Yang pertama ada pengertian dan kerangka resep dokter hewan. Nah, resep sendiri itu merupakan permintaan tertulis dari dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan obat dan menyerahkan obat kepada pasien. Unsur pertama resep itu meliputi yang pertama permintaan, penulisan resep dari dokter hewan, kemudian penerima resep yaitu apoteker, selanjutnya pembuatan obat, lalu penyerahan kepada pemilik hewan. Nah, resep ini menjadi sarana komunikasi profesional antara dokter hewan dan apoteker dalam pelayanan medik veteriner. Selanjutnya itu ada metode tindakan medis dan penggunaan bahasa Latin, di mana tindakan medis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada tindakan medis secara langsung yang dilakukan oleh dokter ke pasien. Dan yang kedua itu ada tindakan medis secara tidak langsung, di mana melalui resep ke apoteker. Kemudian ada juga penggunaan bahasa Latin, di mana di dalam resep ini menggunakan bahasa Latin karena sifatnya itu universal, baku, dan menjaga kerahasiaan medis. Kemudian, pemahaman bahasa Latin juga penting untuk mengetahui kesalahan interpretasi dalam penulisan resep. Kemudian, terdapat profesi yang berwenang menulis resep meliputi ada dokter umum, dokter gigi, dan dokter hewan yang sudah berlisensi. Kemudian, penulisan resep ini oleh profesi yang lain yang tidak disebutkan tidak dianjurkan, kecuali dalam kerangka kolaborasi yang diatur secara teknis dan etis. Kemudian, resep ini terdiri beberapa bagian yang penting, di mana yang pertama yaitu ada superskriptio, di mana superskriptio ini tuh mencakup identitas praktik, nomor lisensi, profesional, tanggal resep, dan identitas dokter serta fasilitas pelayanan. Kemudian yang kedua ada inskriptio, di mana inskriptio ini tuh merupakan daftar obat yang diresepkan beserta dosis, sediaan rute pemberian, frekuensi, dan durasi penggunaan. Kemudian ada subskriptio, di mana subskriptio ini tuh merupakan suatu rincian teknis pembuatan obat jika diperlukan, misalnya variasi sediaan apotek komposit, larutan khusus, atau bentuk dosis yang khusus. Kemudian ada signatura. Signatura ini digunakan untuk menandai atau instruksi pemakaian yang jelas untuk pemilik hewan, termasuk cara administrasi, jadwal penyimpanan, serta tindakan yang harus dihindari. Kemudian, identitas pasien atau hewan atau disebut dengan PRO, di mana terdapat informasi hewan seperti nama, spesies, umur, berat badan jika relevan, kemudian pemilik hewan serta kontak klinik. Kemudian selanjutnya ada catatan keamanan dan kepatuhan. Nah, penulis resep harus mengikuti standar bahasa yang medis yang baku, termasuk penggunaan bahasa Latin untuk bagian tertentu dan lazim yang dipakai dalam resep agar universal dan menguranginya ada ambigu dalam pemahaman katanya. Kemudian penggunaan obat itu extra label harus didokumentasikan secara jelas dengan mempertimbangkan risiko terhadap hewan dan konsumen, serta catatan konsultasi bila diperlukan. Kemudian, etika peresepan ini menekankan pentingnya tidak memasarkan obat tertentu ke pemilik tanpa kebutuhan klinis dan menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya ada dasar hukum dan penggunaan obat extra label. Berdasarkan SK Dirjenak nomor 107 KPTS DJP Deptan 1980 menyatakan bahwa dokter hewan boleh meresepkan obat manusia untuk hewan dengan catatan jika tidak ada obat hewan yang sesuai. Kemudian, Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 juga mendukung praktik ini selama sesuai ketentuan dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang lain. Penggunaan obat extra label harus berhati-hati dan terdokumentasi karena ada beberapa obat dilarang untuk hewan konsumsi. Baik, untuk selanjutnya yaitu etika peresepan dokter hewan. Terdapat 9 prinsip etika utama. Yang pertama itu ada kehati-hatian, kejujuran, tanggung jawab, tidak diskriminatif, menghindari penyalahgunaan, sopan santun, kebijaksanaan, dan edukatif. Etika teknis tambahan menekankan pada independensi profesi, larangan mengarahkan pembelian obat, dan kewajiban memberikan informasi yang benar.
Etika ini tidak diatur secara hukum, tetapi mengikat secara moral sebagai standar profesional dokter hewan. Mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.